Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ulaya Suwandi dengan NIM 2105102035 dari kelas MI 2A Program Studi Manajemen Informatika. Perkenalkan, nama saya C. Gitaya Belpurba, NIM 2105102029 dari kelas MI 2A Prodi Manajemen Informatika. Perkenalkan, nama saya Isra Miraja Ilmaridanda dengan NIM 2105102033 dari kelas MI 2A Prodi Manajemen Informatika. Berada di jasa Sebelum memulai video wawancara, alangkah baiknya kita sedikit memahami pengertian dari perusahaan jasa dan bagaimana karakteristiknya. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang menawarkan produk yang bersifat tidak berwujud, tapi manfaatnya dapat dirasakan. Biasanya produk berupa jasa, bukan barang. Karakteristik perusahaan jasa: 1. Menjual jasa sebagai produk utama. 2. Tidak menyediakan produk dalam bentuk barang. 3. Hasil dari pembelian produk jasa tidak dapat disamakan dengan yang dirasakan setiap konsumen. 4. Tidak memiliki standar harga yang umum. 5. Tidak ada kepemilikan barang oleh konsumen. 6. Tidak ada persediaan barang yang harus diurus perusahaan. Contoh perusahaan jasa yaitu PT Agung Podomoro Land yang bergerak di bidang properti dan real estate, PT Telekomunikasi Indonesia, dan PT Indosat yang bergerak di bidang telekomunikasi, PT Mitra Keluarga, Karya Sehat yang bergerak di bidang kesehatan, PT Bank BCA, PT Bank Mandiri yang bergerak di bidang keuangan, PT Perusahaan Gas Negara atau Persero, PT Rukun Raharja, PT Jasa Marga, dan lainnya yang bergerak di bidang infrastruktur, utilitas, dan transportasi, dan lain sebagainya. Itu dia sedikit penjelasan dari perusahaan jasa, dan ini dia videonya. Baik, selamat siang. Sekarang kami sedang berada di Tailor Mandiri bersama Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Brigit. Bapak Brigit. Jadi kami izin bertanya sebentar ya Pak. Bagaimana sejarah dan latar belakang Bapak membuka usaha ini? Saya sebenarnya udah lama berprofesi menjahit, cuma kalau untuk usaha mandiri seperti ini baru tahun 2019. Saya sudah bekerja di bidang menjahit begini tahun 2004. Cuma pada tahun 2019 baru mandiri buka usaha. Tahun 2019 ya, bulan 5 Mei. Bulan 5 2019. Kalau untuk modal, berapa modal yang Bapak butuhkan untuk membuka usaha ini? Kira-kira? Kalau di total mulai dari peralatan kita sewa kios ini habis 20 juta ya Pak? Kemudian ada nggak kendala Bapak dalam membuka usaha ini? Ada modal. Dalam modal Usaha, apalagi merintis itu modal memang yang paling kendala. Kalau untuk karyawan, apakah Bapak memiliki karyawan? Sebelum waktu merintis kemarin ada 2, karena tahun 2019 itu kan masih baru buka kan merintis, kemudian tiba-tiba situasi darurat corona itu, ya sudah saya
usaha sendiri, kerja sendiri, karena apa yang datang menjahit juga jauh berkurang. Jadi ya udah sampai sekarang saya kerja sendiri aja. Kalau mencapai target Pak, Bapak kira-kira pernah nggak dalam per bulannya itu tidak sesuai ekspektasi gitu Pak, atau kurang mencapai target? Mulai termasuk saya juga ini kan merintis tahun 2019 ya, tahun 2020 itu COVID ya. Iya. Itu sebetulnya target saya sama sekali sampai sekarang nggak ada. Belum mencapai. Belum pernah mencapai target saya. Untuk biaya peralatan, biaya listrik atau apa itu berapa kira-kira? Kalau listrik per bulan 200. 200.000. Iya 200.000. Biaya operasional di sini ya segitulah ya 200.000. Kalau untuk Karena saya sendiri di sini. iya, kayak biaya peralatan atau biaya tata juga lah itu. Ya. Nggak ada sih biaya tertentu Nggak ada. karena bisa diperhitungkan semuanya dari awal. Misalnya ada komplain gitu, macam mana Bapak menanggapi komplain tersebut? Kalau komplain biasanya sebelumnya sudah saya kasih tahu, kalau kurang puas bisa saya ulang kembali. Jadi selama ini kalau ada komplain mereka datang kembali, saya perbaiki lagi tanpa saya pungut biaya lagi. Kalau untuk pendapatan kotornya selama sebulan berapa kira-kira? Sebulan. Ini situasi corona ini nggak jelas ya, saya pun Naik turun ya? menghitung-hitung juga Rata-rata malas kalau mau hitung rata-rata. di rata-rata itu. Rata-rata 4 juta kotor. 4 juta juta kotor ya kotor. Pak? mulai tahun ini lah juta kotor itu kan mulai normal kan, mulai pulih gitu kan, ada pemulihan ini 4 juta kotor. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya tanyakan. Terima kasih atas pertanyaan dan waktunya. Makasih ya Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Setelah melihat penjelasan dan video wawancara kami oleh Bapak Brigit selaku owner perusahaan jasa Tailor Mandiri tadi, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa perusahaan jasa menghasilkan produk yang tidak berwujud atau tidak terlihat, tetapi manfaatnya bisa dirasakan. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan jasa Tailor Mandiri, di mana mereka membantu membuat pakaian sesuai yang diinginkan dan memperbaiki pakaian yang rusak sehingga memperindah tampilannya. Perusahaan jasa Tailor Mandiri sudah memenuhi karakteristik atau ciri utama dari perusahaan jasa, diantaranya menjual jasa sebagai produk utama, tidak menyediakan produk dalam bentuk barang, hasil dari pembelian produk jasa tidak dapat disamakan dengan yang dirasakan setiap konsumen, tidak memiliki standar harga yang umum, tidak ada kepemilikan barang oleh konsumen, tidak ada persediaan barang yang harus diurus perusahaan, dan lain sebagainya. Begitu saja hasil dari wawancara kami kepada Bapak Brigit, penjahit sekaligus owner dari Tailor Mandiri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan